Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak yang aneh-aneh sekarang ini mengatakan bahwa lulusan terbaik UGM diusulkan bangun patung Jokowi. Wah, agak lucu sih sebenarnya begitu kan. Ya, Jokowi ini kan bukan pahlawan. Jokowi ini begitu kan prestasinya apa begitu kan ya dalam bidang akademik. Kalau toh pada hakikatnya terpilih menjadi presiden itu kan bagian dari sisi politiknya begitu kan. Memang UGM ya mengapresiasi karena pernah menjadi mahasiswa UGM. Tapi tidak perlulah membangun ya patung Jokowi di UGM. Saya kira analisis-analisis seperti ini begitu kan, menurut saya pribadi ya tidak masuk akal begitu. Ya masuk akal sih sebenarnya, tapi agak gimana begitu kan ya. Saya pribadi ya kalau dibuat patung kan ada sejarahnya, ada kepahlawanannya begitu kan ya. Jokowi kan bukan pahlawan dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya bahwa kalau patung Jokowi ini dibangun, maka yang terjadi begitu kan, kasihan orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap UGM, tapi tidak dibuat patung, punya karya ilmiah, punya skopus, punya sumbangsi terhadap UGM, tapi tidak dibangun patung, kan lucu juga begitu. Masa iya gara-gara sudah menjadi mahasiswa begitu kan, tiba-tiba menjadi presiden, apakah kampus harus membangun itu sebagai apresiasinya? Makanya gak lucu begitu kan, ya. Ini tidak hanya tidak hanya analisis dari UGM begitu kan. Bahkan ya, kalau kita melihat di Tanah Karo begitu kan, di Sumut begitu, kabarnya patung Jokowi ini sudah dibangun hasil gotong royong masyarakat dijadikan sebagai ya monumen katanya begitu kan. Ya, karena ini bukan pahlawan ya menurut saya pribadi begitu kan. Lama-lama ya akan menjadi tidak laku karena bukan pahlawan ya. Dan bahkan ya patung Jokowi di Tanah Karo itu kabarnya begitu kan, kabarnya hasil gotong royong ya swadaya masyarakat mencapai ya 2,5 miliar. Yang paling banyak nyumbang mungkin ya si Bobby, katanya 500 juta. Ya, ini kan ini tidak mudah begitu. Membuat patung di situ begitu seharga 2,5 miliar. Apakah UGM akan memberikan uang sebesar itu begitu, lalu kemudian kalau dicoba untuk bangun di situ, ini kan tidak mudah begitu kan. Ngeri-ngeri sedap bos ya. Jadi saya kira bahwa ya kalau ingin membuat patung Jokowi di UGM, saya kira ya gimana begitu kan. saya ya terserah sih sebenarnya begitu kan, mau apa, tapi ya tergantung dari pihak UGM-nya begitu. Tapi saya pribadi ini kan sebagai analisis saja begitu kan ya. Tapi perlu diingat bahwa hal-hal seperti ini justru mempertontonkan bagaimana sosok seorang Jokowi itu sendiri begitu. Coba kita lihat saja ya, patungnya ini sudah digambar begitu kan ya. Seolah-olah memegang ya skripsi ya atau apa begitu kan. Tapi perlu diingat, ini adalah sebagai patung. Kalau dijadikan sebagai monumen, sumbangsi terbesar kepada UGM apa begitu kan ya. Ini kan yang perlu diingat. Makanya tidak sewenang-wenang lalu kemudian membuat patung karena punya karya yang sangat luar biasa begitu. Coba kita lihat saja Soekarno ya. Terus kemudian Soeharto, ya, terus kemudian Pak Habibie, terus kemudian Ibu Megawati, terus kemudian Ki Abdurrahman Wahid, ya, Ki Abdurrahman Wahid, lalu kemudian Ibu Megawati, terus kemudian Pak SBY begitu kan, ya. Walaupun dia adalah lulusan terbaik begitu kan, ya, di beberapa kampus, apakah pernah ya dibangun di kampusnya itu adalah patungnya begitu. Jadi saya kira ini berlebihan begitu kan. Ya, saya kira ini berlebihan karena apa? Karena kita lihat saja realitasnya. Membuat patung itu tidak mudah. Pertama harus tahu sejarahnya bagaimana. Yang kedua bagaimana sumbangsi terbesarnya kepada kampus, ya. Ini yang paling kita. Kalau bangga, ya bangga, siapapun bangga begitu. Jadi menteri saja kalau lulusan si kampus A, ya si kampus B dan sebagainya itu bangga begitu. Tapi sekarang kan muncul isu-isu bagaimana soal dugaan ijazah palsu. Bagaimana soal dugaan-dugaan yang kemudian terjadi begitu kan.
Ini lalu kemudian ya dugaan ijazah palsu ini menggema hari ini, Bos. Walaupun Baris Krim sudah menunjukkan fotonya begitu kan bahwa ijazah Jokowi asli, tapi masyarakat belum percaya itu begitu. Ini kan aneh-aneh aja sekarang ini begitu. Ya. Jadi saya kira orang-orang yang kemudian lebih sumbangsinya di bidang akademik, yang punya Scopus profesor dan sebagainya, sumbangsinya terbesar di UGM, ya mending itu aja dibandingkan dengan seorang Jokowi. Benar nggak begitu kan? Ya benar. Ya. Bahkan ini, UGM ya. Ini. Jadi capres tak perlu IPK 4, ya. 4 ya, IPK 4 ya. Jokowi ya mengatakan IPK saya 2. Bisa jadi presiden kok begitu. Jadi saya kira ini yang kemudian banyak hal-hal yang kemudian menjadi perdebatan, isu-isu yang muncul begitu kan. Ya, isu-isu yang muncul. Jadi saya kira ini lulusan terbaik yang dibangunkan patung sudah selayaknya adalah lulusan yang bangga sebagai lulus UGM, yang bangga dengan ijazahnya, yang tidak memperlakukan ijazahnya seperti aib yang harus ditutupi pun ya sudah dinyatakan asli oleh kepolisian. Percayalah, beliau tetap enggan menunjukkan ijazahnya. Ya silakan begitu, tidak ada masalah begitu ya. Daripada buang-buang biaya, mending memberikan beasiswa. Berikan beasiswa katanya begitu. Ini komentar dari netizen. Karena apa? Karena yang kita lihat hari ini adalah ya masyarakat itu masih gonjang-ganjing masalah soal ini begitu. Ini pasti banyak penolakan kalau semisal ya patung Jokowi ini dibangun di UGM. Ini pasti ada kritikan keras loh. Jadi ini hanya seputar analisis begitu kan. Ya apa yang disampaikan Henry Satrio di situ begitu. Ya yang namanya analisis bisa saja iya, bisa saja tidak begitu kan. Tapi menurut saya pribadi, Jokowi kan bukan pahlawan. Jokowi kan punya sejarah yang memang menjadi presiden ya dua periode, tapi kan sumbangsihnya dalam sejarah itu apa, yang dikenang itu apa begitu kan. Jangan-jangan ya dibuatlah patung Jokowi begitu kan. Jangan-jangan orang mengenang, wah di zaman Jokowi banyak yang kemudian terjadi korupsi orang-orangnya begitu kan. Ya artinya apa, dalam realitasnya saat memimpin begitu kan. Yang kedua adalah soal hutang. Itu jangan sampai terlena seperti itu. Benar nggak begitu kan? Jadi dibuatlah patung. Ya tiba-tiba begitu kan, meninggalkan utang, meninggal janji, meninggalkan janji politiknya, meninggalkan ini kan orang akan pasti lihat itu begitu. Makanya kalau membuat patung itu punya sejarah yang sangat luar biasa begitu. Bagaimana Soekarno sebagai pahlawan ya. Bagaimana Gus Dur sebagai presiden toleransinya yang sangat kuat antara sesama. Ini kan dibaca di situ begitu. Kalau dibuat di patung yang dibaca Jokowinya apa oleh masyarakat begitu kan. Karena masih banyak. Jangan-jangan ya meninggal gurun hutang, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan dugaan ijazah ini. Ini yang terpikirkan masyarakat hari ini. Coba kita lihat saja realitanya. Cobalah bangunlah patung Jokowi, orang akan melihat di situ begitu kan. Ya, bukan sebagai pahlawan, justru begitu kan. Ya sebagai olok-olokan pada akhirnya. Benar nggak begitu? Jadi ini menurut saya pribadi saya kira nggak usah lah ya berlebihan ya. Bagaimana dengan SMK, bagaimana dengan yang lain dan sebagainya begitu ya. Ini kan hanya ilustrasi begitu, hanya analisis begitu kan ya. Bahkan ini harusnya sebagai lulusan terbaik ijazah Jokowi dipajang di gedung utama atau di ruang lobi UGM. Kalau perlu bikin gedung sendiri dengan nama Jokowi Building ya, panjang ya ijazahnya di situ. Habis itu baru dan pajang patung Jokowi di depan gedungnya. Wah, keren banget itu. Bagus loh begitu kan? Bagus. Ya buat kalau Henry Satrio ingin hanya mengusulkan sebagai orang-orang yang berprestasi ya, lalu kemudian membuat patung Jokowi di UGM, ya kata netizen begitu kan. Kalau bisa ya nama Jokowi itu dibuatkan di situ begitu kan, ya dibuatkan gedung ya
apa namanya gedung Jokowi Building misalnya, lalu kemudian ijazahnya dipamerkan di situ, baru bagus. Kata netizen begitu. Benar nggak begitu kan? Ini loh kata netizen, komentar-komentarnya begitu, bikin ketawa saya. Berani nggak untuk menampilkan bahwa ijazahnya sangat luar biasa begitu. Jadi agak gimana begitu? Masa misal begitu kan ya, misal ya benar ya dibangun gedung Jokowi Building misalnya, ada ijazah di situ begitu kan. Nah, ijazahnya kan dilihat, EPK-nya hanya 2 begitu. EPK-nya hanya 2, Bos. Ini kan punya sejarah yang sangat luar biasa, bukan? Bukan pahlawan, bukan? Ya orang akan mengenang, wah ini jangan-jangan SMK bagaimana, janji politiknya bagaimana, ya terus kemudian bagaimana di era memimpin 2 periode banyak hal-hal yang terjadi korupsi begitu kan. Itu yang kita lihat hari ini begitu. Makanya dengan adanya seperti ini begitu kan ya. Ini agak semakin lucu begitu. Agak semakin lucu begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Iya, secara karir dia sudah ya paripurna. Ijazahnya tidak ya diperlukan lagi. Untuk daftar ini sudah selayaknya disimpan di UGM ya. Untuk prestasi ya, untuk prasasti atau sebagai candi peninggalan bersejarah. Sepertinya Muhammad Hatta yang dipajang diabadikan jadi nama gedung Universitas ya Erasmus Rotterdam. Sayangnya membandingkan Muhammad Hatta dengan Jokowi adalah perbandingan yang tidak apple to apple. Ya, bagaikan langit dengan bumi. Ngeri Bos, ini ngeri begitu. Harusnya UGM ganti namanya. Jadi apa ini? Tagline di bawahnya adalah ya patung, ya. Tagline di bawahnya adalah patung EPK 2. EPK 2 ya lulusan UGM bisa jadi ya presiden loh. Gimana dengan EPK 3 ke atas? Ini yang saya bacakan komentar-komentar netizen. Agak ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, Bos, ya. Jadi saya kira perbandingan sekarang ini muncul narasi-narasi itu begitu kan. Ya, kalau toh pada akhirnya ingin dibuat patung begitu, ya nggak ada masalah silahkan. Ya, kalau bisa patungnya ada ijazahnya yang memegang itu begitu. Seperti mirip ini. Bentar. Saya perlihatkan terlebih dahulu begitu kan. Ya, misalnya simulasinya seperti ini ya. Gambarannya pegang skripsi ya, pegang ijazahnya begitu kan, dan pegang bahwa sudah dilantik menjadi presiden 2 periode. Wah, mungkin orang akan mengenang bahwa Presiden Jokowi, wah ini dilantik menjadi presiden 2 periode. Tapi kenapa kok IPK-nya 2? Bagaimana dengan etika? Dengan IPK 3 begitu kan? Ya saya yakin kalau IPK 3 itu lebih cerdas dari seorang Jokowi. Makanya saya membaca dengan seksama begitu kan, kok muncul narasi-narasi ini. Pas saya baca komentar-komentarnya, wah, justru diapresiasi loh begitu kan ya. Dari komentar-komentar netizen diapresiasi. Bagus dong. Biar ijazahnya itu ditunjukkan di situ begitu. Biar EPK-nya ditunjukkan di situ. Benar juga ternyata ya. Makanya saya membuat kesimpulan begitu. Pada akhirnya ya, ini kan tidak akan berlaku begitu kan ya. Pada akhirnya walaupun dijadikan patung Jokowi, dijadikan monumen, dijadikan sebagai sebagai bersejarah, pada akhirnya tidak laku begitu. Kenapa? Karena bukan pahlawan yang saya lihat itu begitu. Tidak punya sejarah bidang akademik yang sangat luar biasa. Berbeda dengan Bung Hatta dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah logikanya. Benar nggak? Benar dong. Agak lucu sih sebenarnya begitu. Ya, walaupun lucu ya gimana lagi. Ini lagi berkomentar begitu kan. Coba saya tunjukkan ini. Di area restorannya dijual
Kemudian usulkan ke UNICEF ya, jadikan ikon dunia pendidikan. Wah, banyak yang mengajukan ya seperti itu begitu. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan politik ini begitu kan ya, saya kira biasa-biasa aja lah begitu kan. Ya biasa-biasa aja. Pak SBY 2 periode kok tidak wow ini begitu. Tidak se-wow ini begitu kan ya. Pada akhirnya akan orang-orang itu akan melihat itu sendiri begitu ya. Apa yang kemudian kita lihat begitu kan ya, seperti gonjang-ganjing masalah dugaan ijazah palsu ini begitu, Bareskrim sudah menunjukkan ya, menyatakan bahwa ijazah sarjana Jokowi begitu kan ya di Fakultas Kehutan itu adalah mengatakan asli begitu ya. Menurut Satrio ini begitu, satu-satunya yang harus dilakukan Pak Jokowi tampil bersama dengan UGM katanya ya. Belum pernah kejadian ya Pak Jokowi ini tampil bersama dengan UGM. Kabarnya begitu ya. Bahkan ia menilai bahwa UGM seharusnya bangga ya memiliki lulusan yang menjadi presiden. Kalau bisa ya. Ini yang agak seru begitu kan dari dari Henry Satrio begitu. UGM itu juga mestinya kalau ada lulusan yang presidennya, ini saya tunjukkan ya. Ini UGM tuh yang semestinya begitu kan ya. Kalau ada lulusan yang jadi presiden itu disambut dengan gegap gempita. Ada ruang insinyur Joko Widodo atau patung Jokowi di UGM ya. Terus ada anugerah lulusan terbaik, UGM jatuh kepada Jokowi. Kata Yansen. Ini gimana begitu? Hetsis kembali menegaskan bahwa keaslian Jokowi, ijazah Jokowi sepenuhnya menjadi tanggung jawab UGM sebagaimana institusi yang mengeluarkannya. Nah, ini kan saya kira agak berlebihan, walaupun seorang analisis begitu kan ya. Ini kan berlebihan pada akhirnya. Buat apa membangun sana sini begitu kan? Masyarakat sekarang kan tidak bodoh bos. Ya masyarakat sekarang itu pinter-pinternya sangat luar biasa. Jadi justru akan menjadi olok-olokan begitu bagi mahasiswa begitu kalau dibangun itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di Cakrit.